Assalamualaikum, permisi Mbak. Mari Mbak, silakan masuk. Ya Ibu, terima kasih. Ya, silakan duduk Mbak. Makasih Ibu. Apakah duduknya sudah nyaman? Ini sudah nyaman sih. Oke. Dengan Mbak siapa ini namanya? Nama saya Eka Wahyu Bu, biasanya dipanggil Eka. Oke, Mbak Eka. Ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura. Bisa dipanggil Bu atau Mbak, terserah Mbak Eka. Saya panggilnya Bu Aura ya. Oke. Mbak Eka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik sih Bu. Kalau yang baik. Alhamdulillah. Kesibukannya Mbak Eka sebelum datang ke sini apa Mbak? Kesibukan saya sebelum datang ke sini itu tadi saya Zoom makul sih. Terus habis itu juga nanti dari sini saya mau main sama teman saya. Mbak Eka di sini ya? Iya, saya asli Surabaya. Kesibukannya, kegiatan sehari-harinya Mbak Eka ini apa aja? Kegiatan sehari-hari saya tuh biasanya kuliah Bu. Terus habis itu juga kalau misalkan ada event ya saya bakalan ambil job. Jadi kuliah sambil kerja. Iya, tapi kerjanya cuma kayak panggilan aja, jadi nggak setiap hari. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di Adi-Buana Bu. Di Unipa. Iya. Yang di Menanggal apa di Magelang? Kebetulan saya yang di Magelang sih Bu. Di Magelang itu prodinya itu kalau nggak salah BK, terus apa ya, tata rias sama apa ya Mbak, lupa saya. Pokoknya yang saya tahu kalau yang di Magelang itu BK, terus PPKK, terus biasanya tuh saya juga melihat ada anak bahasa Indonesia sih Bu hari Jumat, tapi nggak semua, cuma beberapa aja. Kalau Mbak Eka prodinya apa Mbak? Saya prodi bimbingan counseling. BK. Iya. Jadi pas ya Mbak. Iya pas benar Bu. Oke. Ini tadi kan kita sudah berbincang cukup banyak. Jadi terkait kedatangan Mbak Eka ke sini menemui saya, adakah yang ingin disampaikan? Ya Bu, jadi saya datang ke sini itu karena saya memiliki problem sama orang tua saya. Jadi saya kan bingung saya harus menceritakan gimana, jadi saya akhirnya datang ke sini sesuai rekomendasi teman saya. Seperti itu. Oke. Apakah Mbak Eka ini pernah melakukan konseling sebelumnya? Kebetulan ini baru pertama kali sih Bu, saya melakukan proses konseling. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya Mbak tentang apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan konselor kepada konseli, di mana saya sebagai konselor dan Mbak Eka sebagai konseli, guna untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Eka. Jadi di sini saya hanya sebagai fasilitator yang akan membantu menjembatani terselesainya permasalahan Mbak Eka. Namun terselesainya atau tidak permasalahan Mbak Eka sendiri itu tergantung Mbak Eka. Bagaimana tanggung jawab Mbak Eka, komitmen Mbak Eka terhadap proses konseling ini Mbak? Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Di sini saya ada waktu Mbak tentunya untuk melakukan proses konseling ini. Jadi saya ada waktu hanya 30 menit saja Mbak. Apakah bersedia melanjutkan? Iya, saya bersedia. Oke. Untuk harinya saya ada di hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 1 siang Mbak. Mbak Eka bisa memilih di waktu yang mana? Mungkin kayaknya saya bisanya weekday ya Bu. Jadi kayaknya hari Rabu jam 10 boleh deh Bu. Rabu jam 10. Iya. Baik. Ini nanti saya izin untuk mencatat sedikit ya Mbak. Silakan diceritakan apa yang ingin Mbak Eka sampaikan kepada saya. Iya, jadi Bu saya tuh punya problem sama orang tua saya Bu. Jadi kayak saya kan kuliah ya Bu. Kayak setiap hari itu mama saya kan saya udah semester 5 nih Bu. Akhir-akhir ini itu
mama saya tuh kayak tanya gitu kayak ini uangnya makin banyak ya, kayak misalkan pembayarannya tuh bu, uangnya makin banyak gini gitu, kamu cari kerja kayak gitu kan bu. Sedangkan saya itu kan di kampus itu kan kadang ada yang sampai pulang malam. Nah semester 6 ini kan otomatis juga agak padat ya bu ya, jadi kayak keluar terus gitu loh. Jadi takutnya itu kalau misalkan saya cari kerja yang full time itu kayaknya agak susah gitu loh untuk mengatur waktunya tersebut. Jadinya saya juga bingung gitu. Terus habis itu kayak bapak saya bilang, nanti kalau misalkan kamu udah lulus kerja di sini gitu. Jadi kayak semua banyak tuntutan dari orang tua saya yang saya pikirkan, dan saya itu sebenarnya capek gitu loh. Kayak kok ya gimana ya, misalnya kan saya juga anak tunggal, saya juga bingung saya harus melempar ke siapa, saya juga bingung mau cerita ke siapa karena nggak ada yang tipe saya gitu. Jadi orang tua Mbak Eka ini menuntut sangat banyak pada Mbak Eka ya. Iya. Ketika orang tua Mbak Eka ini menuntut, adakah perasaan yang muncul di diri Mbak Eka? Perasaan saya itu, saya rasanya kayak tertekan gitu terhadap tuntutan orang tua saya. Saya juga merasa saya kayak muak dengan semua hal yang orang tua saya katakan gitu. Kalau saya tuh mau memberontak tuh, cuman tapi saya tuh takut kalau sekarang saya memberontak, ya kan saya masih ngekos sama mama saya gitu, takutnya mama saya diusir atau gimana, saya tinggal di mana saya kan nggak tahu. Kayak saya pengen ngomong sebenarnya sama mama saya kayak, satu capek kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, disuruh ini disuruh itu, kayak saya kayak nggak punya kehidupan sendiri gitu. Saya pengen saya punya, atau saya mencari jati diri saya sendiri seperti itu. Oke. Perasaannya ini hanya takut dan muak saja ataukah ada yang lain? Saya rasanya saya kayak frustasi gitu sih bu, lebih ke frustasi ya. Jadi kayak nangis setiap kali tuntutan itu keinget tuh, kayak saya tuh nangis sendirian, kayak setiap malam nangis. Waktu kayak saya nangis gak kelihatan sama mama saya, kan saya tinggal di kos sama mama saya sama mbak sepupu saya. Ketika Mbak Eka ini tertekan, yang biasanya dilakukan Mbak Eka ini apa? Kalau saya tertekan itu biasanya saya cenderung tertekan karena omongan orang tua saya tadi ya. Iya. Saya cenderung untuk menghindari orang-orang sekitar saya sih. Jadi kayak saya nggak ngomong, atau mungkin kayak mirip ngomongnya gitu, kayak nggak se-fun itu. Ya saya masih bisa senyum, cuman kayak nggak banyak ngomong aja. Berarti lebih banyak untuk dia. Iya. Kalau kan Mbak Eka tadi kan bilang muak, kalau muak itu yang biasa Mbak Eka lakukan ini apa? Kalau waktu saya muak itu, muak ini kan kayak ini ya bu ya, kayak saya udah terlalu banyak mendengar tuntutan-tuntutan itu, kayak gak cuma sekali tapi berkali-kali gitu, kayak hal yang sama terus kayak dibicarakan terus gitu bu. Kayak misalkan ya, kayak misalkan nanti pekerjaan, nanti kamu kalau misalkan udah lulus di sini gitu loh. Jadi kan saya capek ya. Itu tuh saya biasanya kayak keluar dari kos-kosan itu tuh saya ngambil sepeda, terus saya keliling kota Surabaya gitu. Atau kalau kayak gitu saya biasanya ke ini bu, ke jembatan Suramadu itu loh bu ya. Jadi saya nyebrang Surabaya Madura terus nanti Madura Surabaya gitu kan. Jadi saya cuma pengen ngerasain angin sepoi-sepoinya aja. Jadi Mbak Eka ini perlu untuk menenangkan diri gitu. Iya. Ini tadi, jadi Mbak Eka ini lebih kayak menghindari orang tua agar tidak terjadi
itu selama 2 hari. Saya itu pergi ke rumah ibu saya atau bude saya itu nginep di sana 2 hari biar gak ketemu sama mama papa saya karena saya capek gitu. Nah kan tadi Mbak Intan sampai bilang sampai frustasi ya. Kalau frustasi yang biasa Mbak Eka lakukan ini apa Mbak? Pas saya frustasi itu saya kayak ini sih, kan apa namanya? Saya tadi bilang saya nangis sampai malam itu kan. Itu sama kayak saya biasanya tuh kayak mengurung diri di kamar mandi. Kamar mandi kos-kosan saya kan di luar ya Bu ya. Jadinya tuh saya nggak tahu ngurungnya berapa lama tapi kayak lama banget gitu sampai mama saya tuh kan kayak ketok-ketok, kamu tuh ngapain aja sih di kamar mandi? Kok lama banget gitu kan? Karena itu kan juga kamar mandi bukan buat saya aja, maksudnya juga iya gitu kan. Jadinya kayak ya kayak gitu sih. Dan saya di kamar mandi itu sambil nangis juga. Gitu. Saya juga biasanya kayak apa namanya? Kayak saya tuh senang kalau saya tuh sakit sendiri gitu. Saya nggak mau menularkan kesakitan saya ke orang lain. Jadi nggak mau menyusahkan orang lain begitu. Iya. Adakah hal yang melatar belakangi perasaan-perasaan Mbak Eka tadi? Latar belakangnya mungkin yang saya tahu ini sebut kayaknya tuh berawal waktu sebenarnya udah lama Bu, tapi saya tuh baru sadar waktu SMK. Dimana pada saat lulus SMP kan saya SMP-nya SMP yang ya lumayan bagus lah menurut saya, bagus lah itu. Nah terus saya tuh masuk ke SMK yang dimana ya itu bagus, cuman gak sebagus itu gitu loh. Terus habis itu ya sebenarnya papa mama saya tuh udah kayak bahagia banget kalau misalkan anaknya masuk situ gitu. Tapi entah kenapa dari situ tuh seperti ada tuntutan dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu loh Bu. Nah dari kelas 10 itu saya mencoba untuk terus-terusan belajar semua mata pelajaran saya gitu. Tapi kayak ya saya sebenarnya nggak mampu, tapi saya coba untuk mampu. Jadi saya kayak kelihatan kayak anak pintar gitu, padahal sebenarnya kayak juga gitu loh, cuma rajin aja gitu. Terus habis itu kayak saya sama guru saya itu jadi kayak guru saya itu jadi senang sama saya gitu loh. Terus pas kelas 12 itu saya itu dapat free buat disuruh tes buat dapetin apa itu namanya kayak tes-tesan SBMPTN? Bukan Bu, kayak tes les buat les gratis. Bimbel. Iya, bimbel buat dibayari sama sekolahan kan Bu. Jadi nanti sekolahan itu manggil guru buat apa namanya kayak ngelesin kita. Dan itu nggak bayar. Dan itu saya senang banget karena saya kepilih waktu itu kan. Dan dari situ orang tua saya tuh kayak selalu menuntut saya kayak, kamu ini ya udah pinter, gini nanti kamu sekolahnya di sini ya, masuk univ ini ya, terus masuk apa namanya ikut SBMPTN ya, ikut SNM ya, atau kayak gitu. Ada Bu satu lagi kayak tes universitas gitu, tapi universitasnya itu apa kayak apa sih apa ya namanya saya? STAN, tahu nggak Bu STAN? Ya itu, saya disuruh ikut itu Bu. Kan saya mikir saya nggak mampu untuk itu. Menurut saya nggak mampu untuk ikut itu karena ya saya nggak sepinter itu, saya cuma rajin aja gitu loh Bu. Terus kelas 12 itu juga apa namanya karena waktu wisuda itu saya kan dapat kayak karena nilai saya waktu itu bagus sejurusan saya jadi kayak dapet piala gitu loh. Jadi kayak papa saya dari situ menuntut saya terus-terusan menjadi yang terbaik. Oke, dari kejadian ini tadi, adakah pemikiran negatif yang
orang lain, padahal itu bukan diri saya gitu. Kayak saya harus terlihat sempurna, gitu. Saya harus dipandang baik sama orang lain. Terus habis itu kayak saya harus mengetahui semua jawaban dari setiap pertanyaan yang saya lontarkan gitu. Kan saya sebenarnya tuh nggak tahu gitu. Kan saya bertanya karena saya nggak tahu. Tapi ketika saya bertanya ke orang tua saya selalu bilang, "Oh, kamu tanya aja sih," gitu loh. Jadi saya kayak, "Lah, terus saya tanya ke siapa?" gitu loh. Kayak, "Lah, apa fungsinya buat tanya gitu loh." Gitu loh. Dan kata lain orang tuamu tidak boleh menuntutmu gitu. Iya. Apakah orang tua tidak boleh menuntut anaknya? Enggak, karena kan saya punya kehidupan sendiri. Mengapa kamu berpikir orang tua tidak boleh memiliki hak untuk menuntutmu? Apakah mungkin semua orang tua di dunia tidak boleh menuntut anaknya? Ya, gimana ya Bu? Ya menurut saya enggak lah, karena kan pasti setiap orang itu pengen punya kehidupan sendiri gitu, bukan berdasarkan pada tuntutan orang tuanya, atau bukan berdasarkan pada keinginan orang tuanya seperti itu. Jika kamu menjadi orang tua, apakah kamu juga tidak memiliki harapan terhadap anakmu? Ya, pasti ada lah. Cuman kan tapi tidak terus-terusan untuk anak saya. Apakah benar bahwa setiap tuntutan orang tua itu tidak adil? Ya menurut saya enggak, karena kan mereka tidak menanyakan perasaan saya seperti apa ketika mereka berkata seperti itu gitu. Tapi mereka terus-terusan menyadarkan saya dengan kayak, "Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini." Apakah ada bukti bahwa semua tuntutan orang tua selalu buruk untuk anaknya? Enggak. Apakah kamu pernah melihat orang yang hidupnya lebih baik karena memenuhi tuntutan orang tuanya? Saya enggak tahu. Coba kamu lihat sekitar kamu, kayak dokter kan ada yang dituntut orang tuanya dan mereka menjadi sukses. Iya, bisa jadi sih. Oke, baik. Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu sampai frustasi dengan orang tua. Kamu bisa menurunkannya menjadi gelisah mungkin. Karena apa? Karena tuntutan orang tua itu tidak sepenuhnya buruk untuk anaknya. Saya akan coba sih Bu. Mungkin. Jadi kayak saya nggak perlu sampai nangis murung gitu. Kayak cuma perlu kayak gelisah aja, kayak terus kayak biar berlalu gitu Bu ya. Ya bisa juga seperti itu. Kemudian kamu kan tadi juga bilang kalau sampai muak, nah itu kamu bisa menurunkannya menjadi jengkel mungkin dengan orang tuamu. Jadi saya nggak perlu muak yang sampai kabur keluar rumah. Dan cukup jengkel aja, terus kayak mendengar orang tua saya ngomong, tetap saya dengerin gitu. Iya. Kemudian karena tadi sampai tertekan ya, sampai tertekan dengan tuntutan orang tuamu yang berbeda, itu mungkin kamu bisa menurunkannya jadi cemas mungkin, ya cemas.
Saya juga terima kasih atas kehadiran Mbak Eka di sini menemani saya. Kalau gitu saya boleh pamit undur diri Bu, soalnya saya mau kerja. Oh iya, silakan Mbak. Iya. Terima kasih Bu. Sama hati-hati di jalan Mbak. Iya.